Assalamualaikum. Kabarnya sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam, Bu Mega. Bu Mega, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Ibu Fajar Asri. Rencananya kan Ibu Fajar mau mau melakukan praktek coaching dengan model kita. Kira-kira dari praktek coaching tersebut, hal apakah yang akan Ibu Fajar Asri lakukan? Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching? Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Setelah itu, menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian, yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik, Bu Fajar Asri. Nanti dalam praktek coachingnya Ibu Fajar dengan coachingnya Ibu Junidar, saya akan mengamati dan menilai Ibu Fajar menggunakan rubrik penilaian coaching. Baik, Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Ya, ya. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria yang Ibu Fajar. Yang pertama, kurang baik, kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Baik, Bu. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Ibu Fajar akan kembangkan? Jadi, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang ingin dicapai. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan difokuskan kembangkan oleh Ibu Fajar, dan apa saja yang akan dilakukan Ibu Fajar untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya, Bu. Baik, Ibu Fajar. Ibu Fajar, setelah saya mengamati percakapan Ibu Fajar dengan coaching, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Fajar lakukan. Ada beberapa ketercapaian, yaitu indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik tanpa memberi bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Baik, lanjutkan. Baik. Jadi kebetulan hari ini, Bu, saya sudah janjian sama coach saya. Jadi nanti
Ibu bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach. Nah, silakan Ibu langsung ke Ibu Junidar. Assalamualaikum Bu Junidar. Waalaikumsalam Bu Fajar. Selamat siang Bu Junidar. Siang juga nih Bu Fajar. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Tadi Ibu bilang mau ngobrol sedikit. Apa nih yang mau Ibu omongin pada siang ini? Iya nih Bu, maaf ya sebelumnya kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Ada sih yang ingin saya bicarakan kepada Ibu terkait siswa saya Bu. Ada salah seorang siswa saya yang bernama Syahdu. Itu tingkahnya kayak mana ya Bu ya, kok dibilangnya seperti kurang sopan lah gitu Bu. Selain kurang sopan pun kan tingkahnya itu kurang terpuji gitu. Jadi itu mengganjal di hati saya gitu. Kenapa anak ini seperti itu gitu. Maksudnya itulah yang mengganjal di hati saya yang ingin coba saya ceritakan sama Ibu. Oh, jadi mau ngobrol ada siswa Ibu yang mempunyai perilaku yang kurang terpuji atau tidak sopan lah gitu. Nah, jadi apa yang Ibu harapkan pada perbincangan kita hari ini? Ya saya berharap Bu dari percakapan atau perbincangan kita hari ini saya dapat menemukan solusi Bu dari masalah murid saya tersebut. Ya setidaknya ya ada ganjal-ganjal di hati ini Bu kan bisa sedikit mengurangi gitu, bisa bercerita kepada Ibu gitu. Siapa tahu saya punya solusi terhadap permasalahan saya ini Bu. Nah, baik Bu Junidar. Jadi menurut Bu Junidar, anak yang baik dan sopan itu seperti apa? Kalau menurut saya ya Bu ya, ini menurut saya gitu Bu ya. Baik dan sopan itu kan ya dari dia berbicara itu bukan antara guru, teman, itu dia bisa beda, tidak kasar lah. Mungkin jangan berbicara kepada gurunya tuh seperti dia berbicara kepada temannya gitu. Teman mainnya itu kan enggak sopan gitu. Terus sama teman-temannya ketika bermain dia kasar main mukul gitu. Asal aja gitu sama teman-temannya. Nah, ya maunya kan ketika dia bermain sama temennya ya baik gitu, tidak kawannya main asal dipukul. Nah ketika pembelajaran itu kan biasanya dia itu jawab tuh suka-suka hati, kalau kita suruh pun bukan kita suruh gitu, kita tanyakan pendapatnya tuh dia asal jawab. Ya namanya sopan dan baik itu ya dia bisa berperilaku sopan di kelas. Ketika permisi ya dia permisi, atau ketika dia mau keluar atau dia mau apa tuh dia permisi, bukan main-main keluar keluar aja gitu. Itu kalau menurut saya gitu Bu ya, yang namanya sopan dan berakhlak terpuji itu ya seperti itu gitu Bu. Ya Bu Junidar. Berarti apa yang bisa Bu Junidar lakukan agar siswa tersebut bisa mempunyai tingkah yang terpuji? Dengan kata lain, ia memiliki sopan santun begitu Bu. Tentunya ya Bu ya, saya berusaha menanamkan dalam diri siswa saya si Syahdu itu bahwa perilaku yang terpuji itu atau sopan santun itu sangat diperlukan Bu di dalam masyarakat gitu. Ya dengan kita berbicara dari hati ke hati gitu, kita bilang kepada dia bahwa sopan santun itu diperlukan nak. Ketika kamu tidak sopan santun, orang nggak mau berteman dengan kamu. Di masyarakat juga seperti itu. Ketika kita tidak punya akhlak yang terpuji atau tidak punya sopan santun, kamu nggak juga mau orang berteman. Nah kalau kamu nggak ada temennya kan sayang juga gitu. Artinya saya menanamkan kepada dia bahwa akhlak terpuji, sikap yang sopan santun itu wajib kita miliki gitu. Bukan itu nggak wajib gitu, karena itu sangat-sangat diperlukan untuk kehidupan kamu baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah itu yang saya tanamkan ke dalam dirinya, bahwa sikap itu enggak hanya di lingkungan sekolah yang dia terapkan, tapi bisa di lingkungan masyarakat gitu. Ketika dia bermain dengan teman-teman, saya juga memberikan contoh, coba lihat
dia yang punya akhlak yang terpuji. Teman-temannya suka kan ketika berteman dengan kamu, ketika berteman dengan dia gitu. Artinya ketika kita punya sifat yang terpuji, orang pun akan berteman dengan kita dengan senang hati gitu. Ya seperti itu yang saya tanamkan kepada syahdu tersebut, Bu. Iya, benar sekali, Bu Junindar. Jadi kira-kira dari skala 1 sampai 10 dengan kondisi seperti itu siswa ada di level berapa, Bu? Kalau menurut saya ya, saat ini gitu ya, si syahdu itu berada di level 50 lah, Bu. Kalau menurut saya, dengan saya melihat tingkahnya itu, perilakunya, sifatnya itu berada di level 50 gitu, Bu. Melihat kondisi seperti ini, level berapa yang Ibu Junindar inginkan? Yang saya inginkan ya sudah pasti maunya sih di level 100 gitu, Bu. Tapi kan namanya manusia, tak mungkin bisa merubah dalam waktu yang cepat gitu. Minimal sekali saya berharap kepada syahdu itu, dia punya di level 80 itu udah syukur alhamdulillah kalau menurut saya gitu, Bu. Baik, Bu. Rencana apa yang akan Ibu lakukan agar memperoleh seperti yang Ibu harapkan? Rencananya ya, Bu ya, yang saya lakukan itu adalah pertama saya seperti yang saya katakan tadi, saya berbicara dari hati ke hati kepada syahdu. Ketika dia berbuat salah misalnya, saya bilang sama dia, ya tidak saya bilang salah lah kepada dia, cuman saya nasihati, saya tanya, saya ajak berbicara, seperti layaknya seorang teman gitu kan. Ya waktu kita ajak bicara dia ya iya iya aja gitu, tapi kemudian besok lah tingkahnya begitu lagi gitu. Akhirnya saya melihat gini, kenapa anak ini, apa ini, karena saya pun kan baru di kelas 6, sebelumnya kan dia di kelas 5. Jadi saya bertanya kepada wali kelasnya yang sebelumnya, apakah dia ini dulunya juga seperti itu atau ketika kelas 6. Nah, kalau dia kelas 6 itu kan menjadi PR tersendiri bagi kita gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya berkonsultasi kepada wali kelas sebelumnya dan rekan-rekan sejawat saya gitu. Bagaimana menghadapi anak-anak yang punya sifat seperti itu gitu. Tidak mungkin kan, bukan? Anak yang punya sifat seperti itu kita biarkan saja gitu. Alah, biar aja situ, kan bukan anak kita. Tapi itu kan tidak mungkin gitu. Jadi usaha yang udah saya lakukan itu adalah saya bertanya kepada wali kelasnya, dan ternyata wali kelasnya itu menjawab bahwa dia memang dari dulu seperti itu gitu. Kemudian saya bertanya kepada rekan sejawat saya yang lain yang ada di sekolah saya, dan mereka memberikan trik-trik tertentu. Tapi itu juga udah saya lakukan gitu, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Amin, insya Allah ya, Bu ya. Jadi apa komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan terhadap rencana Ibu? Saya ingin, yang ingin saya lakukan itu adalah saya memanggil orang tuanya, karena pendidikan sejatinya itu terjadi jika proses pendidikan itu akan berhasil jika terjadi dua arah antara guru dan orang tua gitu. Apalah artinya guru berusaha semaksimal mungkin jika orang tua tidak kita libatkan dalam pendidikan gitu. Nah, ini yang akan saya usahakan supaya saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya akan coba memanggilnya, atau jika mereka punya kesibukan saya akan berusaha untuk datang. Jangan-jangan orang tuanya tidak tahu kalau anak ini punya sifat seperti itu di luar. Nah, ketika di rumah mungkin orang tua menganggap anak ini santun, baik, tapi di luar ternyata luar biasa gitu sifatnya gitu. Jadi saya inginnya berkomunikasilah dengan orang tuanya supaya syahdu itu tetap minimal berada di level 80 yang saya inginkan gitu. Insya Allah ketika saya berkomitmen dan saya ingin berusaha melakukan komunikasi terhadap orang tuanya, insya Allah mudah-mudahan berhasil gitu, Bu. Baik, di penghujung coaching ini apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Saya akan terus berkomitmen, Bu. Ya namanya manusia, Bu ya, ibarat batu aja gitu. Jika setiap hari terkikis oleh air, kan dia akan hancur gitu. Jadi insya Allah ketika saya berusaha, saya merangkul dia, saya yakin bahwa anak ini juga suatu saat mempunyai
bisa berubah sifatnya gitu. Itu keinginan saya. Walaupun saat ini saya mengganjal di hati saya. Mungkin saya hanya bercerita gitu bukan, tapi saya yakin bahwa anak ini juga suatu saat akan punya perilaku yang baik, perilaku yang sopan. Nah, saya berbicara dari hati ke hati sama dia. Saya juga selalu berkomunikasi dengan orang tuanya dan supaya terjalin dua arah pendidikan, enggak satu arah aja. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh anak ini ya orang tuanya tahu di rumah gitu kan. Jadi insya Allah saya yakin dan percaya usaha ini akan membuahkan hasil gitu Bu. Mungkin nggak dalam waktu cepat, ya namanya sifat Bu ya. Walaupun lambat, tapi insya Allah saya yakin dan percaya itu akan bisa gitu Bu. Itu yang akan komitmen yang tetap akan saya lakukan, dan saya akan tetap mengarahkan kepada dia bahwa sifat sopan santun itu sangat-sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berguna untuk diri dia sendiri maupun lingkungan di sekitar dia. Jadi sehingga dia bisa dihargai ketika dia berada di lingkungan. Siapa-siapa tahu suku-suku dia nanti suatu saat bisa menjadi lorong atau getik karena dia mempunyai sifat sopan santun dan akhlak yang terpuji tersebut Bu. Itu komitmen yang akan saya lakukan. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai harapan Ibu ya Bu ya. Amin, insya Allah Bu, insya Allah. Mudah-mudahan Bu ya. Oke Bu. Ya, sampai di sini dulu Bu ya. Kita berbincang-bincang. Nanti mungkin kita ada waktu luang lagi untuk berbincang-bincang bersama. Terima kasih Bu Fajar sudah mau mendengarkan curhatan hati ini Bu ya. Mudah-mudahan ada jalan, mudahan setelah cerita ini terus saya tetap berkomitmen, usaha ini akan membuahkan hasil insya Allah. Mohon doanya Bu Fajar. Ya, begitu saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Fajar, tadi Ibu Fajar sudah melakukan coaching dengan coach. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik Ibu Fajar. Laksanakan tadi terkait dengan pencapaian pengembangan kompetensi yang sudah Ibu Fajar sampaikan pada awal pra-observasi. Apa yang sudah Ibu Fajar lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu Fajar sebutkan tadi pada pra-observasi. Ibu Mega, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pemikiran penuh. Tadi pun saya sudah fokus dengan memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengar secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya. Saya menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Baik Ibu Fajar. Nah, Ibu Fajar, memang tadi saya lihat Ibu Fajar sudah hadir secara penuh dengan coach. Jadi Ibu Fajar juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach, dan Ibu Fajar sekaligus tadi Ibu Fajar sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi Ibu Fajar sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Ibu udah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Ibu Fajar. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu Fajar ke depannya, kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi? Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coach saya bisa terdorong untuk memberikan ide atau solusi atas permasalahan. Nah, selanjutnya apa langkah-langkah Ibu Fajar untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu Fajar, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Nah, langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri.
yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil coaching ini, saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberi pertanyaan robot, atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking yang baik, atau bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktek coaching. Nah, jadi Ibu Fajar akan mencari referensi dulu, belajar rubrik speaking, dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian, kira-kira kapan Ibu Fajar akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya, Bu. Mencari referensi di Google, di YouTube, atau media lain. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking. Itu ada waktu. Dan saya yang ada waktu dan rendah. Nah, jadi kapan Ibu Fajar akan melaksanakan praktek coaching lagi? Insya Allah, kalau ada teman yang meminta, saya akan melaksanakannya lagi. Nah, mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Ibu Fajar, kedepannya semakin lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, Bu, sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Sama-sama Ibu Fajar. Kalau begitu, saya mohon izin undur diri dari perbincangan kita sore hari ini karena ada pekerjaan di luar. Silakan, Bu, silakan. Assalamualaikum Bu Fajar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Junida, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Fajar, alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Junida. Oh ya Bu Junida, rencananya kan Ibu Junida akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu Junida lakukan nanti, apa yang akan Ibu Junida lakukan dan siapkan? Begini Bu, hal yang akan saya lakukan saat coaching, tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama saya akan menggali terlebih dahulu itu adalah informasi tujuan utamanya Bu. Kemudian apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi Bu masalah terkait masalah yang coach hadapi. Setelah itu, saya juga menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan apa sih komitmen serta tanggung jawabnya, bentuknya itu seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga coach itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik Bu Junida, nanti dalam praktek coachingnya Ibu Junida dengan coachingnya Ibu Junida, saya akan mengamati dan menilai Ibu Junida menggunakan rubrik penilaian coaching. Iya Bu, saya nanti bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang akan saya perbaiki nantinya Bu. Ya, jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya, yang dilihat. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Ya Bu. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Ibu Junidar akan kembangkan? Begini Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah saya akan menggunakan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar saya dapat mendorong coach saya itu dapat menemukan solusinya atas masalah yang dihadapinya itu Bu. Oke, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Ibu Junida? Apa saja
adalah hal yang akan dilakukan Ibu Junida untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, Bu, yaitu coach saya. Serta yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain. Artinya saya tidak akan melakukan aktivitas saya lain. Saya hanya cukup menatap wajah coach saya tersebut, Bu. Dan yang terakhir, saya akan menyimak, Bu, apa yang disampaikan oleh coach saya itu, Bu. Baik, Bu. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Junida? Tentunya indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach saya mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coachnya mampu menggali dan potensi coachingnya dengan baik tanpa memberikan bantuan ide. Artinya saya nggak memberikan ide, Bu, tapi saya menggali supaya dia menemukan ide itu sendiri gitu, Bu, atau solusinya dari permasalahan yang dihadapinya gitu. Artinya dia sendiri yang menemukan permasalahan itu, enggak saya yang memberikan permasalahan, enggak saya yang menemukan solusinya gitu, Bu. Baik, Bu Junida, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan Ibu Junida laksanakan? Begini, Bu, kebetulan saya udah janjian ini, Bu, sama coach saya. Jadi nanti Ibu bisa lihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum berkembang dari dalam diri saya sendiri, Bu. Siap-siap, baik Bu Junida. Setelah saya mengamat percakapan Ibu Junida dengan Koci, nanti saya akan menyampaikan percakapan dan pengembangan coaching yang Ibu Junida harapkan. Kalau begitu, silahkan ya Ibu Fajar bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya datang. Oke, Bu? Halo, assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Junidar. Bu Mega apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan Bu Junidar? Alhamdulillah baik juga Bu Mega. Oh ya Bu Mega, katanya ada yang ingin dibicarakan ya Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan Bu dengan saya? Iya Bu Junidar, gini Bu Junidar. Saya kan guru kelas 1 Bu Junidar. Jadi di kelas 1 Bu Junidar ada setiap hari anak kelas 1 setiap hari diantar oleh ibunya. Jadi teman-teman yang lain merasa terganggu begitu Bu Junidar. Padahal kita bilang anak itu sudah bisa mandiri seperti teman-temannya lain. Jadi dia terus suara tangisan dia mengganggu teman-temannya dan dia pun selalu ditungguin oleh ibunya begitu Bu Junidar. Oh begitu. Bu Mega, bagaimana perasaan Bu Mega ketika menghadapi hal tersebut Bu Mega? Nah, Bu Junidar, saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak lagi bergantung dengan ibunya karena pada perkembangan anak tersebut sudah mampu untuk mandiri dalam hal sekolah tanpa orang tua. Oh begitu ya Bu Mega ya. Berarti anak tersebut harus ditunggui ibunya gitu ya. Kalau tidak ditunggui nangis. Begitu kira-kira Bu Mega ya. Iya betul Bu Junidar. Apa yang ingin Bu Mega capai jika Ibu bisa menyelesaikan masalah tersebut? Nah, di sini Bu Junidar saya ingin mendapatkan pemecahan masalah tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas agar dia lebih bukan lagi mau ditinggalkan oleh mamahnya seperti teman-teman yang lain begitu Bu Junidar. Oh baik Bu Mega ya. Oh, seperti itulah keinginan Bu Mega. Nah Bu Mega, apakah Ibu Mega sudah mencari tahu apa yang melatar belakangi anak tersebut seperti itu?
Nah, sepertinya anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan pembelajaran yang ia ingin masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Dia juga masih takut mungkin Bu Junida, dan takut kepada saya sebagai ibunya. Itu Bu Junida. Oh, jadi maksud Bu Mega begini ya, anak tersebut belum bisa beradaptasi dengan lingkungan kelas ibu gitu ya. Jadi dia belum bisa berbaur dengan teman-temannya sehingga ketika ditinggal orang tuanya dia nangis. Begitu Bu Mega ya. Nah, Oh iya, iya menurut begitu Bu Junida. oh gitu, menurut Ibu apa yang bisa mengubah masalah tersebut? Kira-kira menurut Ibu tuh, apa yang bisa mengubah permasalahan tersebut gitu, Bu? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman Bu ya, dan menyenangkan gitu tentunya Bu Junida. Wah, bagus sekali tuh Bu Mega. Bu Mega bisa nanti berarti di sini nanti Bu Mega akan membuat perubahan gitu ya Bu Mega ya dalam hal belajar di lingkungan belajar di kelas Bu Mega. Begitu ya Bu Mega kira-kira ya. Iya, Nah, iya, iya. Bu Mega, lingkungan yang nyaman itu menurut Bu Mega tuh lingkungan yang seperti apa Bu Mega? Iya, seperti ini Bu. Saya akan menyiapkan kelas saya Bu sebaik mungkin dengan memberikan hias-hiasan dan permainan edukatif yang juga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan memancing kesehatan siswa semua agar mereka bangga memiliki kelas tersebut sehingga mereka akan merasa lebih betah dan nyaman gitu Bu Junidar. Wow, keren sekali Bu Mega. Sepertinya ini cukup menarik ya Bu Mega ya. Kira-kira apakah hal tersebut sudah Ibu Mega lakukan? Saya akan segera melaksanakan dengan menghias kelas sesuai dengan minat dan bakat, sesuai profil belajar Pancasila Bu, dengan melibatkan semua siswa dan orang tua begitu Bu. Bu Junida, dengan mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua dan tentunya dengan mengumpulkan bahan yang dapat saya gunakan untuk hiasan kelas begitu Bu Junida. Oh, begitu. Baik Bu Mega. Sepertinya saya sangat antusias sekali ini dengan rencana Ibu gitu ya. Nah, Bu Mega, bagaimana melihat hasilnya? Berarti Ibu langsung melakukannya ya dengan segera gitu ya Bu Mega ya? Kira-kira Ya, ya? ya benar. Oh, wow, keren sekali nih Bu Mega. Jadi Bu Mega kan, apa rencana Ibu ke depannya Bu? Kan itu sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira Ibu pastikan ada rencana ke Ya, depan gitu untuk mengubah anak tersebut supaya nyaman berada di kelas Ibu gitu. iya, ya betul. Nah, yang pertama, Bu, saya akan membuat lingkungan yang nyaman dulu, Bu. Dan yang kedua, saya akan membuat pembelajaran semenarik mungkin. Dan yang ketiga, melakukan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial, dan pembelajaran yang menarik begitulah Bu Junidar. Oh, begitu ya Bu Mega ya. Berarti Bu Mega akan membuat rencana yang Ibu katakan tadi ke depannya sangat menarik Bu Mega. Dan ternyata Bu Mega juga sudah mempunyai solusi yang sangat menarik juga dari permasalahan Bu Mega tersebut. Gitu ya Bu Mega ya. Ya, iya begitu Bu Junidar. Oh, baik Bu Mega. Nah, Bu Mega, eh, bagaimana ya Bu Mega ya cara agar Bu Mega bisa punya komitmen dalam pembelajaran Bu Mega? Kan Bu Mega kan ingin membuat kelas yang menyenangkan. Apa sih komitmen yang Bu Mega lakukan supaya Bu Mega bisa terus membuat kelas itu bisa lebih nyaman gitu Bu Mega? Oh, ya, ya Bu, yaitu dengan melibatkan wali murid dan mengajak siswa semuanya untuk menghias kelas hingga anak tersebut merasa bangga dan bersemangat dalam belajarnya dan merasa puas dan bahagia Bu. Hmm, baiklah Bu Mega. Jadi dari pembicaraan kita tadi, apa sih kesimpulan? Kan kita udah bicara panjang lebar ini Bu Mega. Nah, kira-kira tuh apa ya Bu Mega ya kesimpulan dari pembicaraan kita ini Bu?
Iya Bu, yang pertama saya akan menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, menyediakan permainan-permainan yang menarik, dan yang juga pembelajaran yang menyenangkan, juga mengajar hasil karya siswa. Yang kedua Bu, saya akan mengimplementasikan pembelajaran emosional dan membuat papan emoji dan melakukan restitusi dan melakukan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan mengimplementasikan sosial emosional gitu Bu. Keren ya Bu Mega ya. Saya berharap nih Bu Mega bisa terus menjaga komitmen tersebut ini Bu Mega. Nantinya mudah-mudahan anak tersebut itu juga bisa udah nggak menangis lagi gitu ya Bu Mega ya. Ya Bu Junida. Baik Bu Junida, saya akan melakukan perubahan-perubahan semaksimal mungkin akan pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi, dan anak-anak tersebut tidak nangis lagi dan akan betah belajar dengan saya, dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tidak takut lagi Bu, dan tetap belajar dengan saya, bisa menyesuaikan dirinya dengan teman-temannya yang lain di sekolah, dan mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi, dan anak tersebut bisa ditinggalkan sama ibunya seperti teman-temannya yang lain dan tidak nangis lagi. Begitu Bu Junida. Artinya keren Bu Mega. Terima kasih Bu Mega ya. Mudah-mudahan pelatih baik yang Bu Mega lakukan itu bisa menjadi contoh untuk sekolah saya maupun yang lainnya, dan mudah-mudahan kita bisa berbincang lebih lanjut Bu ya. Saya bisa melihatnya nih ke depannya apakah anak itu masih nangis atau tidak gitu Bu ya. Mudah-mudahan yang Ibu lakukan itu dapat merubah anak tersebut bisa belajar menyenangkan gitu di kelas Ibu ya. Mudah-mudahan Bu Mega selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan penerapan pembelajaran menyenangkan kepada siswanya. Baik Bu Mega, sampai di sini dulu pembincangan kita Bu Mega ya. Sampai ketemu lagi di perbincangan berikutnya ya Bu Mega ya. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Junida. Nah, Bu Junida, tadi Ibu Junida bagaimana Ibu Junida hasilnya? Alhamdulillah Bu, hasilnya baik. Coach saya juga sudah menemukan dari pembincangan tadi ya Bu ya, Ibu bisa lihat sendiri bahwa coach saya itu sudah dapat menemukan sendiri permasalahan yang dihadapinya gitu Bu. Ya. Alhamdulillah, kalau gitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Ibu Junida laksanakan terkait dengan pencapaian, pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu Junida sampaikan tadi ya. Ya baik Bu. Apa yang sudah Ibu Junida lakukan untuk mencapai pencapaian dari indikator yang sudah Ibu Junida sebutkan tadi pada praobservasi? Baik Bu, jadi saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran Bu penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah. Artinya saya fokus kepada coach saya yaitu Bu Mega untuk fokus memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya juga menatap matanya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas apapun selama coach saya itu bercerita kepada saya. Gitu Bu. Nah, baik Bu Junida. Memang tadi saya lihat Ibu Junida sudah hadir secara penuh dengan coaching Ibu. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coaching Ibu, dan sekaligus Ibu tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching Ibu. Jadi Bu Junida sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya. Sama-sama Bu Junidar. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu Junidar ke depannya, kompetensi coaching mana yang lebih ingin dikembangkan lagi? Menurut saya Bu ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kompetensi saya akan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu kepada coach saya, sehingga
coaching saya itu dapat terdorong untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahannya gitu Bu. Artinya pertanyaan berbobot itu akan saya lebih kembangkan. Mungkin tadi saya agak kurang berbobot gitu Bu untuk menanyakan permasalahan coaching saya. Begitu Bu. Ya, baik. Jadi selanjutnya apa langkah-langkah Ibu Junidar untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu Junidar, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Bu, langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu yang pertama adalah saya melakukan refleksi diri Bu. Tentu saya tadi kan sudah melakukan praktik dengan Ibu Mega. Tentunya saya merefleksi diri saya sendiri untuk saya mengetahui kekurangan saya, apa yang ada pada diri yang harus saya perbaiki untuk melakukan coaching di kemudian. Kemudian dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi. Bagaimana sih cara melakukan coaching yang baik gitu. Setelah saya lakukan refleksi, saya juga cari refleksi gitu. Bagaimana sih caranya melakukan coaching yang baik gitu agar bisa terjadi coaching yang baik antara coach dengan coachingnya gitu Bu. Kemudian saya juga akan mencari referensi baik dari YouTube, Google gitu Bu, ya kan? Kemudian dari media gitu, mengikuti kegiatan mungkin public speaking gitu Bu, agar saya luas gitu berbicara kepada coach saya gitu. Tidak merasa, aduh Bu tadi kayaknya ada nya gitu. Kayaknya sepertinya saya belum luas, belum total 100% gitu. Mungkin akan saya cari referensi-referensi seperti itu gitu Bu. Ya, baik Bu. Jadi Ibu Junidar akan mencari referensi dulu, belajar lagi public speaking, dan belajar dari pengalaman coaching orang lain ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian kira-kira Ibu Junidar kapan akan melaksanakan rencana ini? Yang akan saya lakukan adalah jika ada orang minta di coaching gitu Bu tentunya. Kalau orang nggak ada minta di coaching kan nggak mungkin saya bisa melakukannya gitu. Jadi kalau ada orang minta coaching dengan senang hati saya akan melakukannya kembali Bu. Baik-baik. Mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan Ibu Junidar kedepannya semakin lebih baik lagi. Ya, baik Bu, amin. Ya. Amin ya Allah. Terima kasih Bu sudah berkenan mengobservasi kegiatan saya tadi. Terima kasih juga atas arahan dan bimbingannya. Terima kasih juga sudah memberikan banyak umpan balik terhadap saya Bu, yang nantinya bisa menjadi ke depan untuk saya itu lebih baik lagi gitu Bu. Sama-sama Bu Junidar. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Saya ada kegiatan lain di luar. Baik Bu, silakan Bu. Ya, kalau begitu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mega. Apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Junidar, kabar baik. Oh, alhamdulillah ya Bu Mega. Oh iya Bu Mega, rencananya kan Ibu Mega kan melakukan praktik coaching dengan model Tirta. Kira-kira dari praktik coaching yang akan Ibu lakukan nanti, apa sih hal yang akan Ibu lakukan atau yang Ibu siapkan gitu untuk coaching Ibu nanti? Ya Bu Junidar, baik. Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Nah, apa harapan yang ingin dicapai dan kegiatan coaching. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasikan masalah terkait masalah yang coach hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalah. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dan dalam melaksanakan rencana aksinya sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri gitu Bu. Baik Bu Mega, nanti dalam praktik coaching kan Ibu dengan coachingnya saya akan mengamati Ibu dan menilai Ibu gitu Bu Mega ya, menggunakan rubrik penilaian coaching gitu Bu Mega. Ya Bu Mega ya. Iya Bu Junidar ya, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Jadi
akan memakai 4 kriteria yang untuk Bu Mega. Yang pertama itu adalah kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga adalah baik, dan yang terakhir itu adalah sangat baik Bu Mega. Oke Bu Junidar. Baik ya Bu Mega. Terus kan Bu Mega, kompetensi coaching apa sih yang akan Ibu Mega lakukan gitu Bu Mega? Nah, di sini jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Nah, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Baik Bu Mega, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira apa nih dari kompetensi coaching yang tadi saya bilang itu, yang secara lebih spesifik, kompetensi mana sih yang akan Bu Mega fokus dan Bu Mega kembangkan, dan apa saja yang akan dilakukan Bu Mega untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu Mega sebutkan tadi gitu Bu Mega. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan coach saya. Begitu ya Bu Mega ya. Bu Mega, kira-kira indikator ketercapaian atau keberhasilan gitu Bu Mega dari tujuan pengembangannya yang ingin Bu Mega kembangkan tuh apa gitu? Indikator ketercapaiannya gitu maksudnya Bu Mega. Apa yang ingin Bu Mega kembangkan agar indikator ketercapaian itu dapat terpenuhi gitu? Ya, di sini Bu Junidar, indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman kemampuan dan kompetensi yang dimiliki seorang coach. Dikatakan berhasil melakukan coaching jika coach mampu menggali dan potensi coach dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Oh, seperti itu gitu ya Bu Mega ya, yang ingin Bu Mega kembangkan. Baik Bu Mega, kalau begitu kapan kira-kira Bu Mega akan melakukan coaching tersebut? Nah, jadi kebetulan hari ini Ibu udah berjanji sama coach saya, jadi nanti penerjemahan bisa melihat keberoperasian kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah dikembangkan, belum, atau pada dirinya selaku coach. Oh, begitu Bu Mega ya. Baik Bu Mega, nanti setelah saya mengamati dari percakapan Ibu Mega dengan coaching Ibu, nanti saya akan menyampaikan Bu Mega ya ketercapaian dari pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi coaching Ibu tadi yang Ibu harapkan. Seperti itu nanti Bu Mega ya, saya akan sampaikannya. Itu ya Bu Mega. Ya Bu Junidar, kalau begitu silakan Ibu Junidar bisa masuk ke ruang tunggu sambil menunggu coach saya datang. Oke, baik Bu Mega, silakan Bu Mega lanjutkan aja terus ke coach Ibu. Assalamualaikum Bu Fajar Asri, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu Mega. Alhamdulillah Bu Mega. Bu Mega apa kabar? Alhamdulillah kabar baik juga Bu. Ada yang ingin Ibu ceritakan? Ada Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang? Iya, Bu Fajar, perhatikan Ibu murung. Tidak seperti hanya ada yang bisa saya bantu Bu. Iya Bu Mega. Mohon maaf ya Bu. Sebelumnya saya jadi ganggu waktu itu.
Oh, tidak apa-apa Bu Fajar, silahkan. Begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Bisa membantu saya? Ibu coba ceritakan apa yang sedang Ibu hadapi. Saya pusing sekali dengan salah satu murid saya yang belum bisa membaca, padahal sudah kelas 5. Saya pengen itu kalau dapat murid yang udah kelas atas itu udah bisa membaca gitu Bu. Fajar ya. Nah, Bu Fajar, bagaimana bisa Ibu lalu apa yang ingin Ibu lakukan? Saya ingin sekali, pasti saya akan mengajarinya membaca, tapi saya tidak mempunyai waktu luang. Nah, tidak ada waktu luang maksud Ibu ya. Lalu bagaimana dia mengikuti pelajaran di kelas Ibu? Ya, waktu luang saya itu habis. Saya sudah menghabiskan waktu saya di kelas saat mengajar. Saya cuma punya waktu luang di jam istirahat. Itulah saya curi-curi waktu untuk membaca. Nah, saat pembelajaran di kelas, saya dengan belajarnya, yaitu dengan gambar, dengan audio, dengan video. Nah, tapi lelah sekali ya Bu Fajarnya, sampai waktu istirahat saja bisa terpakai. Bagaimana hasil dari mengajar membaca dan pembelajaran di kelas Ibu? Kalau membaca tidak begitu maksimal Bu di jam istirahat, karena siswa tersebut juga ingin jajan, ingin bermain dengan teman-temannya. Tapi kalau pembelajarannya di kelas itu berjalan lancar. Nah, saat mengajar, tapi kan saya pengennya murid tersebut bisa membaca begitu Bu. Iya, Sesuai dengan yang saya mau. iya, Jadi iya. ingin saya sampai dia tuh bisa membaca gitu Bu, karena sudah pernah. Ya begitu Bu ya. Nah, menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira murid tersebut berada di level berapa ya Bu? Murid tersebut masih berada di level 6 Bu. Nah, level berapa yang Ibu inginkan Bu? Saya pengennya level 10, tapi nggak mungkin ya Bu ya. Jadi saya inginnya dia tuh berada di level 8 dulu. Nah, jadi apa rencana Ibu ke depannya? Saya ke depannya akan meluangkan waktu pada jam sekolah untuk belajarnya membaca. Nah, menarik sekali Ibu ya. Lalu apa ada hal lain yang akan Ibu lakukan sebelumnya? Ya, sebelumnya saya ingin mengajak orang tuanya supaya bersama agar murid tersebut bisa diajarkan di rumah, sehingga ada hasil yang baik pada murid tersebut. Wah, ternyata menarik sekali ya Bu ya yang kita bahas sore hari ini. Ternyata Ibu sudah memiliki solusi yang sangat bagus. Saya harap Ibu bisa segera menyelesaikan masalah tersebut. Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa saya berarti langkah yang ingin saya ambil ini saya sudah. Nah Bu, syukurlah kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Ya Bu, untuk hal itu saya akan menyiapkan nama bacaan yang menarik Bu, agar memotivasi siswa tersebut agar mau membaca. Terus saya yang kedua, saya dapat waktu. Saya dalam bulan tersebut. Nah, kalau begitu Bu, menarik sekali ya Bu ya. Lalu dukungan apa yang Ibu perlukan untuk melakukan komitmen tersebut Bu? Karena itu masih di dalam pikiran saya ya, mungkin saya akan sama saling bertukar informasi bagaimana di rumah, bagaimana dia di sekolah.
Ya Bu, oke Bu. Itu ide yang bagus sekali loh Bu. Semoga dapat terselesaikan permasalahan Ibu Fajar. Dan mungkin nanti kita dapat berbincang-bincang lagi setelah Ibu menjalankan ide tersebut ya Bu. Ya, ini terima kasih atas waktunya Ibu Mega sudah mendengar Tuhan saya secara semoga kita terutama saya pribadi ya Bu Mega dapat menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Amin Bu Fajar. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fajar. Baik, Bu Mega, tadi saya sudah melihat Ibu Mega melakukan coaching tadi ya bersama coachingnya ya. Nah Bu Mega, kira-kira hasilnya tuh bagaimana Bu? Hasil coaching Ibu tadi terhadap coach Ibu. Apa sih hasilnya Bu Mega? Alhamdulillah Bu Junidar, hasilnya baik. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Oh begitu ya. Alhamdulillah ya Bu Mega ya, dia sudah dapat menemukan masalahnya ya. Baik Bu Mega, langsung saja ya kita bahas dan kita analisis gitu Bu Mega ya, dari apa yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait dengan seperti yang kita sepakati dari awal tadi Bu, ketercapaian dan pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu Mega sampaikan di awal tadi Bu, ketika kita melakukan pembicaraan. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi Bu, waktu di pra-observasi tadi? Nah, Bu Junidar. Baik Bu Junidar, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di situ saya sudah fokus dalam memecahkan masalah, dan coach saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan coach saya. Nah, saya menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas itu selama kegiatan coaching ini. Oh begitu gitu ya Bu ya. Baik Bu Mega, memang tadi saya juga ada lihat Ibu sudah hadir secara penuh dengan coach Ibu gitu. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif gitu Bu ya pembicaraan antara Ibu dengan coach Ibu. Dan sekaligus Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu tadi Bu ya. Jadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan sangat bagus sekali gitu Bu Mega ya Bu Mega ya. Ya Bu Junidar, terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching yang saya tadi Bu. Sama-sama Bu. Tapi Bu kan setelah kegiatan ini kita tentukan bukan ada rencana ke depannya gitu. Nggak mungkin kan Ibu hanya berpuas diri dengan hasil yang saat ini Ibu dapatkan gitu kan. Nah, rencana Ibu ke depannya itu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan gitu Bu dari kompetensi coaching yang sudah Ibu ketahui tersebut Bu? Ya Bu, jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach saya, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya Bu. Oh betul ya. Jadi bukan Ibu ingin maksudnya coachnya bisa langsung menemukan permasalahannya sendiri gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya bukan langkah-langkah apa gitu untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu itu? Maksudnya kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot tersebut. Apa sih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan supaya kompetensi pertanyaan berbobot itu dapat terpenuhi gitu? Nah Bu, di sini saya mendapatkan langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah saya akan melakukan merefleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mereferensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti ke depannya saya akan belajar publik coaching yang baik
juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coaching, Bu. Oh, jadi Ibu mencari referensi terlebih dahulu ya Bu ya. Misalnya Ibu belajar public speaking, kemudian Ibu juga belajar pengalaman coaching dari orang lain gitu ya. Nah kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan coaching lagi gitu Bu? Nah, saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya, Bu, mencari referensi di Google, YouTube, atau media lainnya. Kemudian akan mengikuti kegiatan publik, speaking begitu. Ada waktu longgar dan ada yang menyelenggarakannya. Oh begitu gitu. Jadi secara spesifiknya gitu pelaksanaan coachingnya kapan gitu Bu? Secara Ya, Bu, ya. spesifiknya gitu. Kapan Ibu akan melakukan coaching tersebut gitu Bu? Oke, Bu, ya, insya Allah, Bu, kalau ada teman yang diminta coaching, saya segera melakukannya, Bu. Wah semangat ini Bu Mega ini ya. Mudah-mudahan Bu ya praktik coaching yang Ibu lakukan ke depannya jauh lebih baik dari yang sekarang gitu ya Bu ya. Ya, Bu, amin amin, Bu. Terima kasih, Bu Yunidar, sudah berkenan mengobservasi kegiatan yang saya lakukan ini. Sama-sama Bu Mega. Maaf Bu Mega kalau begitu saya undur diri dulu ya Bu ya, karena waktunya udah sore kali nih Bu. Maaf, saya juga senang bisa mengobservasi Ibu. Saya juga senang bisa mengamati langsung coachingan Ibu. Tapi maaf Bu, ini waktunya juga sudah sore. Ada hal lain yang ingin saya kerjakan. Jadi saya mohon undur diri dulu kepada Ibu ya Bu ya. Maaf sekali Bu. Ya, Bu Yunidar, silahkan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya baik Bu Mega. Assalamualaikum. Salam, Bu Yunidar.